Shalom, permisa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat pada saat ini. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sabat kita, terlebih dahulu saya undang Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk boleh sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan dapat kami pahami, sehingga kami boleh bertumbuh iman dan kerohanian kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat pada Senin 4 November 2024, yaitu dengan judul Pemahaman Baru tentang Mesias. Bacaan kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes 1 ayat yang ke-32 sampai yang ke-36. Saya bacakan di dalam ayat yang ke-32. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Lalu ayat yang ke-33, "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis dengan air. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh, ia turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya. Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dia 34, "Dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, ini adalah Anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ, pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus, lewatlah ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Nah, ini apakah yang dikatakan Yohanes Pembaptis di sini tentang Yesus? Yang tidak diharapkan oleh orang-orang tentang Mesias yang telah lama dinanti-nantikan. Tetapi orang-orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Jadi setelah sekian lama berada di bawah penindasan, orang-orang Yahudi ini percaya bahwa Mesias tidak hanya akan menggulingkan Roma, tetapi juga akan meneguhkan mereka sebagai bangsa yang besar dan kuat. Tetapi kata-kata Yohanes Pembaptis menyebutkan sebagaimana Anak Domba Allah. Meskipun secara langsung menunjukkan kepada pengorbanannya sebagai pengorbanan yang damai, mungkin disalahpahami oleh sebagian orang-orang besar. Tetapi kemungkinan mereka tidak memahami apa yang mereka bacakan, atau apa yang mereka bicarakan. Dengan demikian, Yohanes dengan Injilnya ingin mengubah pemahaman mereka tentang Mesias, sehingga mereka dapat mengenali di dalam Yesus. Inilah penggenapan nubuatan tentang Raja yang akan datang dan apa yang akan dia lakukan. Dia tidak datang sebagai pemimpin politik ataupun sebagai militer, tetapi ini Bapak Ibu Saudara, untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa dunia. Itulah tujuannya. Setelah itu, ketika semuanya selesai, barulah kerajaan yang terakhir akan datang. Kalau kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Ketika Yesus dibaptiskan, Yohanes menunjukkan kepadanya sebagai Anak Domba Allah, sebuah terang yang baru dipancarkan atas pekerjaan Mesias. Namun pikiran Nabi itu tertuju kepada perkataan Nabi Yesaya. Seperti di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-7. Bunyinya seperti ini. Seperti anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Nah, kalau di dalam Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 5 halaman 136, ini kita bisa baca juga.
Yohanes Pembaptis berkata di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenalnya. Jadi, bagaimana dengan Yohanes Pembaptis? Kok bisa dia mengenal Yesus sebagai Mesias? Kok bisa dia mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias? Jawabannya adalah Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis sebelumnya. Nah, ini yang luar biasa dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Telah berkata kepadanya, tetapi dia mengutus aku untuk membaptis air dengan air. Telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-33 sampai 34, dan aku telah melihatnya dan memberikan kesaksian, inilah anak Allah. Dengan kata lain, kalau kita bisa lihat, Allah mengatakan kepada Yohanes Pembaptis bahwa Yesuslah seorang Mesias. Yesus adalah Mesias. Dan di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 mengatakan, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pengetahuan bahwa Yesus adalah Kristus dan dia berasal dari Allah melalui kuasa Roh Kudus. Tema inilah yang sering muncul di dalam Injil Yohanes, di mana keselamatan tidak datang dari filsafat duniawi, tetapi ilmu pengetahuan atau pendidikan tinggi. Namun, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, keselamatan hanya datang dari Allah kepada hati yang berserah dalam iman dan ketaatan kepada manusia. Nah, inilah yang menjadi satu pertanyaan bagi kita. Bagaimanakah kita dapat mengetahui kebenaran tentang Yesus sebagai korban perdamaian kita? Kecuali jika itu dinyatakan kepada kita. Lalu mengapa mengenal kitab suci dan apa yang diajarkan tentang Yesus begitu penting? Nah, ini boleh kita jawab, boleh kita renungkan, boleh kita pahami, dan tentunya jika kita memahami ini, kita harus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Biarlah melalui pekabaran ini menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pedoman bagi kita. Tuhan memberkati kita. Sebelum saya tutup, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu, terima kasih atas kebesaran-Mu bagi kami. Kami sudah mendengarkan pelajaran akan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar bisa kami praktekkan dan boleh kami bagikan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran akan firman-Mu. Biarlah kami dididik seperti Yohanes menjadi murid Yesus yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati permisa yang sedang menonton. Biarlah Engkau berkati dalam pekerjaan, biarlah Engkau berkati dalam kesehatan, biarlah Engkau berkati dalam aktivitas kehidupannya ya Bapa. Biarlah setiap kegiatan itu boleh menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.